Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Rahmat Cinere yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa duduk di tempat yang mulia ini dalam kegiatan pengajian. Selawat dan salam tak lupa kita sajukan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini masih kita teruskan bahasan kita berkaitan dengan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan juga murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Artinya apa? Artinya orang tua itu adalah menjadi penentu bagi kita untuk apa? Untuk memasuki surga ataupun neraka. Hanya kemarin itu ada dua ayat. Ada ayat yang menjelaskan tentang apabila satu dikerjakan yang satu enggak, maka kedua-duanya enggak diterima, kan gitu. Jadi kedua-duanya apa? Harus dijalankan. Di antaranya adalah atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan keluarkanlah zakat. Kemudian yang ketiga adalah an ashkurani wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan juga kepada kedua orang tua. Kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara beribadah kepada Allah, terutama menjalankan sholat 5 waktu, kan gitu. Nah, bersyukur kepada orang tua dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya di sini dijelaskan ada cerita sedikit berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Hukiya anna Musa alaihi salam qala. Jadi diceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam berkata. Apa perkataan Nabi Musa? Ilahi arini jalisi fil jannah. Ya Tuhanku, kasih tahu aku temanku itu di surga nanti siapa? Jadi jalisi itu artinya dalam bahasa Arab yang kita kenalkan jalasa ya, jalisi itu duduk gitu ya. Kalau sini kata ilahi arini jalisi fil jannah, ya Tuhanku kasih tahu aku kira-kira temanku nanti di surga itu siapa? Makanya ada patah bahasa Arab mengatakan jalis ahla sidqi wal wafa'i, pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Ya. Jadi jalis ahla sidqi wal wafa, pergaulilah atau temanilah orang apa? Yang jujur dan menepati janji. Nyari orang yang kayak gitu kira-kira gampang atau susah tuh? Nah, orang yang jujur sekarang susah Pak. Ya. Sama apa? Menepati janji.
Makanya yang kita temani itu orang kayak begitu tuh. Jalis ahla sidqi wal wafaq. Temanilah orang yang jujur, yang benar dan menepati janji. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, kira-kira temanku nanti di surga itu siapa?" Faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, "Idhab ilal baladi fulani ila suki fulani fahunalika rajulun qassabun wajhuhu kadha bahwa jalisuka fil jannah." Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, Musa, silakan kau pergi ke negara ini, ke pasar ini, kan gitu ya. Di sana engkau akan dapati seorang laki-laki tukang jual apa? Tukang jual daging. Ya. Wajhuhu kadza. Jadi wajhun itu adalah wajhuhu kadza. Mukanya kayak begini nih. Gitu lah. Fahuwa jalisuka bil jannah, kata Allah. Nah, orang itu adalah temanmu nanti di surga. Mungkin kalau melihat kacamata kita, ya, orang yang masuk surga itu yang rajin ibadah, kan gitu ya. Pokoknya di masjid kagak nggak pernah pulang. Tapi ini ternyata temannya Nabi Musa di surga adalah apa? Itu tukang jual daging. Fadhahaba Musa alaihi salam ila dzalikat duka. Maka Nabi Musa, karena Allah yang perintah, Nabi Musa langsung apa? Datang ke toko yang ada di pasar itu. Fawaqafa hunaka ila waqtil ghurub. Sampai di sana Nabi Musa itu sampainya udah mau matahari mau tenggelam. Jadi dia nyampe di toko itu matahari apa? Udah mau tenggelam. Biasanya kan kalau pasar tutupnya jam berapa itu? Jam 5 ya. Nah, toko-toko itu jam 5. Jam 5, jam 6 udah pada tutup tuh. Nah, ini Nabi Musa dapat toko itu mau tutup. Fawaqafa hunaka ila waqtil ghurub. Fa akhadha al-qassab qit'atu lahmin wa taraha ila zanbilin. Kemudian dia lihat itu tukang daging itu. Ya, jadi dia potong itu daging, kemudian apa? Dia lemparkan ke keranjang itu daging. Ya. Jadi dilemparin ke keranjang itu tukang lemparin aja gitu. Nabi Musa itu nggak tahu itu lemparan enggak tahu. Falamma sarafa qala Musa alaihissalam halaka fid dain. Tatkala itu mau pulang, kemudian Nabi Musa bertanya, halaka fid dain, boleh enggak saya jadi tamumu gitu. Boleh enggak saya datang ke rumah? Qala na'am. Kemudian orang itu jawab, "Ya, silahkan kau datang ke rumah saya." Famada ma'ahu hatta dakhala daruhu. Kemudian berjalan sampai tiba di rumah tukang daging tadi. Faqama rajul wa tabaha min dzalika laham maraqah thayyibah. Summa akhrada min darihi zanbilan. Kemudian sampai di rumah orang laki itu, kemudian yang tadi itu daging dia apa namanya dia? Ditaruh di keranjang gitu ya. Dimasak sama dia tuh. Dagingnya dimasak. Habis itu apa? Summa akhrada min darihi zanbilan. Kemudian yang keranjang tadi itu dikeluarin sama dia. Keranjang yang tadi tuh. Fihi azujan da'ifah ka'annaha faraqun hammamah. Ternyata di dalamnya itu ada orang yang tua sudah lemah gitu. Itu orang tua yang sudah lemah.
ka'annaha farakhun hammamah, seakan-akan seperti burung dara yang baru lahir. Karena burung dara baru lahir kira-kira gimana tuh? Lemesnya, lekok aja gitu. Kemudian fa'akhrajaha minhu fa'akhadha minhu. Habis itu dikeluarin tuh apa? Orang tua yang dalam keranjang. Dikeluarin sama orang laki-laki itu. Wa kana yad'u tamam fi fiha. Kemudian habis dikeluarin ternyata yang daging yang tadi dimasak itu ya, disuapin sama nenek-nenek tadi, sama orang tua, suapin sama dia. Hatta sabi'at, sampai orang tua itu kenyang. Waqa salah saubah, kemudian habis itu apa? Dicuciin tuh pakaiannya. Pakaian siapa? Pakaian si buta di orang tua tadi. Waqa salah saubah. Wajab fafahu albasa summa wadu'a, kemudian habis dicuci dikeringin, dijemur sama dia, kemudian dipakai lagi. Itu tiap hari kayak begitu. Summa wadu'aha fil zambil, kemudian habis itu apa? Itu tadi orang tua yang tadi ditaruh lagi di keranjang. Faharokat al-azud syafataiha, kemudian tiba-tiba di situ keluar dari mulut orang tua tadi ucapan apa? Qala Musa alaihissalam. Qala Musa alaihissalam qad ra'aitu sabaiha qalana. Kemudian Nabi Musa kan seorang nabi, dia tahu apa yang dikatakan apa? Yang dikatakan orang tua yang dalam keranjang tadi, yang lemes tadi. Apa perkataannya? Allahumma ja'al ibni jalisi Musa fil jannah. Dia bilang, ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa nanti di sorga. Jadi Pak, berkat apa itu? Berkat doa orang tuanya si pedagang apa tadi? Penjual daging tadi itu temannya apa? Temannya Nabi Musa di surga. Kenapa itu? Karena dia berbakti kepada orang tua. Makanya ada yang mengatakan kalau kita masih punya orang tua, kemudian kita nggak bisa jadikan diri kita masuk surga, ya Pak, kita masih punya orang tua masih hidup, kita nggak bisa jadikan diri kita masuk surga dengan adanya orang tua, maka kita termasuk orang yang celaka, orang yang merugi lah. Kenapa? Karena masih ada orang tua di situ, itu pahalanya sangat besar Pak. Ya, cuma memang godaannya gede banget dah, gitu kan ya? Godaannya, gede banget lah pokoknya godaannya. Kadang juga orang tua biasanya kalau udah tua suka rewel kan gitu. Kalau nggak rewel juga kadang suka benturan sama bini. Betul Pak? Yo, betul kan? Ya. Benturan atau benturan? Kata Pak Haji, benturan bukan jeblukan gitu loh. Pokoknya pembenturan lah. Itu memang ya, salah paham ataupun apa, biasanya suka begitu tuh ya Pak RT, ya suka begitu. Makanya itulah kita dituntut sebagai suami kan gitu, bagaimana cara kita mengemasnya dah masing-masing gitu kan ya. Cara mengemasnya gimana biar istri kita senang, orang tua kita juga senang. Nah, itu doanya tadi. Allahumma ja'al ibni jalisi Musa fil jannah, ya Allah jadikanlah anakku itu temannya Nabi Musa nanti di surga. Summa akhadhaha ar-rajul fa'alaqaha 'alal batan. Habis itu dimasukin lagi tuh. Itu tadi orang yang dekat di mana, di atas keranjang. Mungkin kalau ukuran kita, masa sih orang tua ditaruh di keranjang gitu ya? Wallahu alam keranjangnya kayak apa? Ya,
Allah alam keranjangnya kayak apa. Ya kan kalau zaman dulu nggak kayak zaman sekarang Pak. Ya kan gitu. Ya mungkin keadaannya kita nggak bisa ceritakan itu kan gitu. Tapi yang jelas ini anak apa? Orang laki-laki ini begitu apa? Begitu sabar, rawatin orang tuanya, dan juga begitu apa? Begitu telaten, sabar. Coba kalau macam kayak kita Pak, kira-kira, hah? Yaki cerewet banget lah. Yaki cerewet banget. Padahal cerewetnya pas jadi aki-aki. Waktu dulu mah kagak cerewet kan gitu. Jadi cuma akhadaha ar-rajul fa'alaqaha 'alal watan itu kalau bahasa bahannya sangkutan lah, sangkutin lagi itu tuh kerai keranjangnya. Ditaruh suruh tidur di situ tuh. Qala Musa alaihissalam, faqala Musa alaihissalam, malladhi sona'ta. Kemudian Nabi Musa bertanya tuh sama orang laki-laki tadi, malladhi sona'ta, apa yang menjadikan kamu teman saya di surga? Kemudian orang itu berkata, inna hadhihi wa walidati qad da'ufat hatta la taqdiru 'alal qud. Ini orang tua saya yang ini udah lemah sehingga dia nggak bisa apa? Nggak bisa duduk. Pak, bayangin, duduk kagak bisa. Kalau orang duduk kagak bisa, seluruh diri bisa kagak kira-kira? Boro-boro kaki itu. Suruh jalan bisa kagak? Jadi duduk aja kagak bisa. Ambil lagi diri, ambil lagi jalan, ambil lagi lari kan gitu. Nggak bisa. Saking apa? Saking lemesnya. Tapi tuh orang laki-laki sabar ngurusin gitu loh. Faqala Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berkata kepada orang laki-laki tadi, lakal bashar, ini kabar gembira buatmu. Jadi yang tadi itu orang laki-laki tadi nggak tahu apa kabar gembira. Ana Musa, saya ini sebetulnya adalah Nabi Musa, wa anta jalisi fil jannah, dan engkau adalah temanku nanti di surga. Itu kata Nabi Musa. Jadi orang laki-laki tadi itu nggak apa? Nggak tahu bahwasanya yang datang itu Nabi Musa, dan Nabi Musa itu apa? Temannya nanti di, nggak tahu deh. Kata ana Musa wa anta jalisi fil jannah, saya ini adalah Nabi Musa dan engkau nanti adalah temanku di surga. Yassarahullahu bihurmati asma'i at-tayyibah wa bihurmati man huwa afdalul bariyah. Gitu loh Pak. Allah memudahkan dengan apa? Dengan kehormatan nama yang baik dan juga apa? Manusia yang paling terbaik. Inilah kisah Nabi Musa berkaitan dengan apa? Dengan cerita orang yang begitu sabar merawat orang tuanya. Ingat ya, jadi jangan sampai ada tertinggal. Nenek-nenek kagak mau, bilang gitu. Cerewet banget. Jangan sampai Pak. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita ucapan yang seperti itu. Kalau seandainya ucapan yang kayak gitu keluar, nauzubillah semua, nauzubillah. Karena anak yang durhaka itu amal ibadahnya, sholatnya semua itu nggak bakal diterima. Kenapa? Bahasanya adalah percuma, percuma. Karena dia apa? Durhaka kepada orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis sadaqat khamsu khisalin. Ini kata Rasulullah, bahwasanya sedekah itu, ini ada kaitan dengan sedekah Pak ya.
itu ada 5 perkara. Yang pertama, dengan sedekah itu adalah taziduhum fi amwalihim. Ya. Jadi dengan sedekah itu harta kita akan bertambah. Jadi taziduhum fi amwalihim. Jadi dengan sedekah harta kita itu akan apa, Pak? Akan bertambah. Makanya nggak ada cerita orang yang tukang sedekah, orang yang suka sedekah itu miskin, nggak ada, Pak. Kelihatannya aja hartanya itu apa? Habis. Tapi apa? Allah tambah. Taziduhum fi amwalihim. Wa tsaniya, yang kedua adalah dawa'un lil marad. Ternyata sedekah itu bisa apa? Jadi obat orang yang sakit. Ada teman saya dulu begini, ketika dia sakit, dia bilang, saya sakit, daripada ngasih dokter mendingan apa? Mendingan diamalin aja deh. Kalau masalah mati itu umur di tangan Allah. Hanya sedekah itu menjadi apa? Obat bagi orang yang sakit. Pak, pernah nggak lagi sakit kemudian saya sakit saya sedekah? Pernah nggak, Pak? Ya. Karena kita mainnya apa? Kita nih mainnya main logika gitu loh. Kalau sakit perginya kemana? Ke dokter kan itu. Tapi ternyata di sini sedekah itu bisa apa? Menjadi obat orang yang PRT misalnya sakit puyeng banget itu, nggak usah beli obat, kasih aja no. Janda miskin kan gitu. Kemudian apa yang ketiga? Yarfa'ullahu ta'ala anhum al-bala. Jadi kalau sedekah itu bisa apa? Ngilangin bala. Bahaya mau datang karena dengan sedekah apa? Nggak jadi. Bahasanya gitu, Pak. Makanya yarfa'ullahu ta'ala anhum al-bala, Allah angkat itu. Musibah yang mau datang berkat apa? Berkat sedekah, insya Allah Allah angkat. Warabi, yang keempat adalah yamuruna ala sirat kalbarkil khatib. Orang yang sedekah itu nanti lewatin jembatan siratal mustaqim seperti apa? Seperti kilat yang menyambar, perat langsung, Pak. Ini enggak? Cepet itu. Perat langsung dari ujung sini ke ujung sini, orang-orang pada jembatan siratal mustaqim dia kayak jadi langsung masuk apa? Menuju surga. Kemudian yang kelima adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzab. Masuk dalam surga itu nggak pakai dihitung lagi, nggak pakai ada hisab, apalagi azab. Jadi orang yang sedekah masuk surga itu apa? Tanpa hisab, apalagi azab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله لك الحمد ربنا مولانا المعبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.